Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tempat Belajar. Pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai aritmatika sosial. Materi ini merupakan materi kelas 7 semester 2. Yang pertama, di aritmatika sosial kita akan membahas keuntungan dan kerugian. Materi ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya, karena kita kan sering berbelanja, kemudian kita sering menemukan ada jual beli barang, itu setiap hari kita lakukan jual atau beli, terutama yang orang yang biasa itu mengkonsumsi barang-barang itu pasti membeli barang. Penjual juga sama, sebelum dia menjual dia membeli dulu barang-barangnya. Nah, ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, materi keuntungan dan kerugian. Ada harga pembelian, penjualan, untung, dan rugi. Ini yang akan kita bahas ya, ada 4, yaitu harga pembelian, penjualan, untung, dan rugi. Harga pembelian atau modal merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan pedagang untuk pembelian atau pengadaan barang. Jadi kalau harga pembelian ini uang yang dikeluarkan untuk beli barang, atau kalau untuk penjual itu sama dengan pengadaan barang gitu ya. Nah, untuk harga pembelian ini kita tulis lambangnya HB. HB harga beli ya maksudnya. Kemudian harga penjualan. Harga penjualan yaitu sejumlah uang yang diterima pedagang dari hasil penjualan barang. Nah, kalau tadi pedagang membeli barang untuk pengadaan barang, kalau sekarang harga penjualan itu hasil dari dia berjualan, hasil dari penjualan barang. Untuk harga penjualan kita bisa lambangkan dengan HJ, harga jual. Kemudian untung ini sama dengan laba. Untung itu didapat dari selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Untung kita bisa lambangkan dengan U ya. Jadi hubungan antara harga jual, harga beli, dan untung yaitu kalau dia untung, harga jualnya itu sama dengan harga beli ditambah untung. Harga beli sama dengan harga jual dikurang untung. Sedangkan untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Ini kalau pedagang itu untung. Bagaimana kalau rugi? Nah, rugi itu kita dapat dari selisih antara harga pembelian dengan harga penjualan. Jadi kebalikannya ya. Rugi itu dilambangkan dengan R. Hubungan antara harga jual, harga beli, dan rugi adalah HJ, harga jual sama dengan harga beli dikurang rugi. Ini kalau konteksnya atau pedagangnya rugi. Jadi harga beli dikurang rugi. Kalau untung itu ditambah. Kemudian kalau kita cari harga beli itu sama dengan harga jual ditambah rugi. Kebalikan ya, kebalikan dari untung. Kemudian kalau dia rugi itu harga beli dikurang harga jual. Kebalikannya kalau dia untung harga jual dikurang harga beli. Oke, itu perbedaan untung dan rugi hubungannya. Kemudian persentase ini rumus harga jual, harga beli, untung dan rugi. Kemudian persentase keuntungan dan persentase kerugian, karena ini sering dijumpai kalau misalnya di mall-mall ya, ada orang berjualannya banyak, jadi dia harus menghitung tuh berapa persen sih keuntungannya atau berapa persen sih kerugiannya. Bukan hanya di mall, di pedagang-pedagang biasa juga dia bisa menghitung keuntungan dalam bentuk persen. Kalau persentase keuntungan itu sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Sedangkan persentase kerugian tinggal diubah, yang ini untung, ini rugi. Pernya sama, per harga beli dikali 100%. Itu untuk persentase keuntungan dan kerugian. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Bu Yaya membeli 2 lusin piring keramik. Bu Yaya membayar sebesar 120.000 untuk 2 lusin piring keramik tersebut. Berapa harga 1 lusin piring keramik? Kita lihat ini banyak unitnya atau banyak barang. Nomor 1 ya. Banyak barang
yang diketahui dulu. Banyak barang itu kan 2 lusin. 2 lusin itu sama dengan 24. 24 buah ya, ini 2 lusin. Kemudian harga keseluruhan. Harga 2 lusin ini 120. Kalau ini kan harga 1 piring, berarti harga per unit. Berarti 120.000 itu harga keseluruhan. Harga keseluruhan itu sama dengan 120.000. Berapa harga 1 piring? Harga satuan. Harga satuan sama dengan 120.000 dibagi 24 sama dengan 5.000. Jadi harga 1 piring keramik adalah Rp5.000. Sekarang nomor 2. Seorang pedagang membeli 10 kilo tomat dari petani seharga 40.000 per kilo. Ini per kilo ya. Jika pedagang tersebut menjual kembali dengan harga 45.000 per kilo, tentukan besar keuntungan dan kerugian atau keuntungan atau kerugian yang didapat pedagang jika seluruh tomat terjual. Nah, harga yang ini 1 kilonya 40.000 ini harga beli. Harga jual 45.000. Karena harga jual lebih besar dari harga beli, maka ini mengalami untung. Untungnya 5.000 ya. Beli 40.000, jual 45.000. Berarti dia mengalami keuntungan 5.000. Untung ya, keuntungan atau kerugian dia mengalami untung. Berapa untungnya? Jika seluruh tomat terjual, seluruh tomat ada 10 kilo, berarti 5.000 dikali 10 sama dengan 50.000. Ini untung, oke? Jadi keuntungan yang didapat pedagang jika seluruh tomat terjual adalah 50.000. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Budi membeli sebuah sepeda seharga 2 juta. Sebulan kemudian, Budi menjual sepeda tersebut dengan mengalami kerugian sebesar 10%. Harga penjualan sepeda tersebut adalah sebesar, kita cari dulu ruginya ya. Ruginya dia mengalami kerugian ya. Ruginya 10%, berarti 10% dari 2 juta. Rp200.000 ini kerugiannya. Berapa harga penjualannya? Harga jual sama dengan ini ya, 2 juta dikurang 200.000. Karena ini ruginya, tadi harga beli dikurang rugi, itu jadinya 2 juta dikurang 200.000 jadi 1.800.000. Oke, jadi harga penjualan sepeda tersebut adalah 1.800.000. Lanjut soal terakhir, soal nomor 4. Seorang pedagang membeli mie instan sebanyak 2 kardus. Setiap kardus berisi 40 bungkus. Harga seluruh mie instan sebesar 160.000. Pedagang tersebut menjual kembali mie instan seharga 2.500 per bungkus. Jika semua mie laku terjual, tentukan persentase keuntungan yang diperoleh. Oke. Kita cari dulu yang pertama itu harga jual seluruhnya ya. Karena ini kan udah ada seluruhnya nih. Harga beli nih, harga beli udah dapat 160.000. Harga jual ini masih 2.500 per bungkus. Bukan semuanya, berarti 2.500 ini kita kali dengan 2 kardus. 1 kardus kan 40 bungkus. Berarti kalau 2 kardus 80 bungkus. 2.500 dikali 80 itu 200.000 ya.
200.000 ini harga jual. Harga beli 160, harga jual 200, berarti ini mengalami keuntungan. Keuntungannya 40.000. 200.000 dikurang 160, jadi untungnya 40.000. Yang ditanya persentase keuntungan. Persentase keuntungan itu sama dengan untung per harga beli dikali 100%. Untungnya 40.000. Harga belinya 160.000 ya. Dikali 100%. Ini bisa dicoret. Ini 2 bisa dicoret jadi 400/16. Jadi berapa nih? 400/16 25 ya, 25%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh pedagang itu adalah 25%. Oke, sampai di sini dulu materi kita mengenai keuntungan dan kerugian. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe. Kemudian jangan lupa share semua video-video dari channel YouTube ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik yang masih sekolah, teman-teman yang mendaftar CPNS, P3K, dan lain-lain. Semoga semuanya sukses. Semoga sesuatu yang dikerjakannya lancar dan kita semua sehat selalu. Oke, jangan lupa komentarnya jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan saya yang keliru, mohon koreksiannya di kolom komentar. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.